Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Khalid. Dan hari ini tamu saya adalah tamu yang sangat istimewa. Jauh-jauh beliau sudah keliling-keliling nih ya. Dari mulai tadi katanya ada di Bogor, terus juga ada di Lembang gitu ya. Sekarang juga sudah ada yang nunggu beliau. Masya Allah, ini orang padat. Saya culik dulu sini nih. Masya Allah. Seorang ustadz, seorang syekh, seorang kiai, punya pondok yatim yang luar biasa ya, pesantren yatim yang luar biasa. Ada puluhan hektar di sana. Padahal usianya lebih muda dibandingkan saya. Nanti kita langsung kenalan saja sama, saya kalau bilangnya Kiai Sandi. Banyak orangnya kiai ini atau syekh gitu ya, tapi syekh muda ini, kiai muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Ini pada udah capek tapi wajahnya masih tetap semangat ya. Gak tahu tuh. Masih fresh ya. Dan waktu awal pertama saya ketemu sama beliau sekitar Ramadan kemarin. Betul. Kan? Ya, saya juga nggak kenal sebenarnya. Cuman tahu dari teman di sosmed. Ini orang inspiring banget. Saya datang ke sana dan masya Allah saya terkagum-kagum. Ternyata apa yang saya inginkan, saya baru pikirin tuh. Saya baru ide gitu. Saya baru konsep. Beliau udah wujudkan. Masya Allah. Masya Allah gitu ya. Mabruk nih. Kita mau kenalan langsung nih sama Ustadz Sandi ya. Ustadz, ceritain dulu dong siapa Anda itu. Mungkin juga ada yang nanya ini usianya Syekh ini berapa ini gitu ya. Terus juga apakah sudah married atau belum gitu. Dan tinggal di mana? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya berarti siapa? Sahabat setia ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mendapatkan rezeki luar biasa, ketemu langsung di tempatnya beliau ini yang luar biasa ya. Biasa di luar kalau biasa di luar. Izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Sandi Noviandi. Kalau teman-teman itu manggilnya sebenarnya Akang ya, Kang Sandi. Kang karena Sandi memang ya. asli Sukabumi gitu kan. Kalau anak-anak santri manggilnya Abi karena memang mereka butuh sosok. Ya. Jadi saya baru usianya 29 mau 30. Mau 30 di tahun ini ya. Di tahun ini November. Walaupun wajahnya mungkin kelihatan boros ya. Sama dong kita. Karena mikirin umat jadi aja. Ya Masya Allah ya. Singkat cerita dulu saya nikah usia 21 tahun, istri 19 tahun, masih dalam keadaan kuliah. Betul. Dua-duanya sama di tempat kuliah yang sama. Betul, tempat kuliah yang sama. Dan saya waktu itu kuliahnya ngambil kelas karyawan. Oke. Sambil kerja berarti. Sambil kerja dan gaji 750.000. Waktu itu saya berpikir ngapain lagi pacaran, karena di usia SMP SMA kayaknya itu saya udah ngalamin gitu kan, udah ngalamin. Kemudian ketika kuliah memang Allah menjadikan tempat kuliah saya itu sebagai jalan hidayah untuk saya, dan akhirnya saya lebih paham dan mengenal Islam lebih jauh. Hijrahnya di kuliah. Di kuliah, ketika kuliah. Akhirnya saya sadar bahwa yang namanya pacaran itu salah, interaksi ikhwan akhwat itu yang berlebihan itu tidak tepat gitu kan. Makanya ketika ada dorongan dalam diri untuk senang sama lawan jenis, saya berpikir ya daripada dosa lebih baik nikah aja itu. Dan kebetulan waktu itu saya menemukan sebuah hadis ya, di situ disebutkan ada 3 golongan yang akan Allah berikan pertolongan. Salah satunya itu adalah seorang pemuda yang menjaga kemaluannya dan ingin menikah. Gitu. Nah dari situ saya mulai berpikir, kenapa gak kita coba aja nih janji Allah ini gitu kan. Masya Allah. Dan ternyata dalam perjalanan Masya Allah semester berapa itu? Mungkin semester berapa ya, 4 mungkin ya. Semester 4 ya? Mungkin ya. Jadi saya ingin mencoba hadis itu benar gak sih, terbukti gak sih pada kehidupan saya waktu itu. Membuktikan hadis itu. Dan gaji masih 750.000. Dan ketika sudah menikah ternyata memang gak cukup tuh gaji. Gak cukup cuma yakin. Gak cukup. Harus ada ikhtiarnya. Betul. Berapa bulan setelah menikah malah saya berhenti dari pekerjaan. Ya Allah.
Berhenti karena memang nggak cukup. Kemudian juga istri waktu itu sakitnya luar biasa. 1 minggu bisa pingsan 3-4 kali. Serius? Betul, karena hamil. Bukan. Karena dulu sebelum menikah dengan saya, beliau didiagnosa jantung oleh dokter. Dan ternyata setelah nikah sama saya, karena saya dulu kerja di salah satu produsen herbal dan mendalami Tibun Nabawi juga. Setelah saya analisa, ternyata bukan penyakit jantung. Jadi 2 tahun sebelum nikah sama saya, sakitnya mah kronis, diobatinnya jantung. Allahu Akbar. Ya makanya gak bakalan sembuh-sembuh kan. Iya. Pada waktu itu akhirnya saya ikhtiarkan dan alhamdulillah 1 tahun tuh sembuh. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa saya berhenti kerja? Pertama, karena memang saya khawatir meninggalkan istri di rumah. Jadi setahun pertama nikah tuh berat Luar banget. biasa, berat luar biasa. Udah sambil kuliah sambil ini sambil betul. ini gitu ya. Dan akhirnya saya coba waktu itu masih Facebook masih rame-rame lah ya di awal-awal itu. Saya coba jualan online dan alhamdulillah sampai punya karyawan, sampai bisa Jualan apa tuh Kang? saya jualan herbal. Waktu itu lagi rame-ramenya herbal. Iya. Dengan berbagai brand yang ada, rame-rame herbal. Buat Alhamdulillah. sendiri atau Enggak, kita jual dari produk ini, orang betul oke. gitu kan. Sampai jualin produk herbal teman yang impor langsung dari Australia waktu Masya itu. Allah. Laku ya. Laku alhamdulillah gitu kan. Sampai punya karyawan juga. Sampai punya karyawan. Itu masih kuliah? Masih kuliah. Hebat. Masih kuliah. Alhamdulillah Rizki nikah dong. Rizki nikah gitu kan. 2015, 2016, 2017 alhamdulillah Allah kasih rezeki lebih. Yang mungkin waktu itu usia saya 26, 27 lah ya. 25 lah ya, dari 25. Waktu itu alhamdulillah penghasilan saya rata-rata di angka 50 juta per bulan. Per bulan. Gitu kan. Udah gede lah. Iya. Masih pasangan muda lah. Betul. Bahkan ibaratnya makan itu gak masak. Jadi pagi beli misalnya di restoran apa, siang makan di mana, malamnya kelas menengah lah. Walaupun masuk pakai motor waktu itu. Loh, kenapa? 50 Karena juta udah, orang tuh 5 juta aja udah punya mobil. Karena kita menikmati hidup satu. Yang kedua mungkin menikmati hidup masa-masa itu bareng-bareng sama istri kan. Nganter paket masih di motor, hujan, kepanasan dan sebagainya. Gitu kan. Dan ternyata 50 juta itu gak bisa beli buat mobil cash dong. Apalagi mobil baru. Ya kan? iyalah, kalau cash orang Indonesia kan kreditan. Iya, kan kita konsepnya beda tuh hidupnya. Jadi dulu udah tahu konsep itu ya. Udah tahu konsep, sudah paham. Bahkan waktu itu saya udah jadi pengurus pengusaha tanpa riba pusat. Gitu. Jadi kalau ada event pengusaha tanpa riba, saya itu salah satu panitianya waktu itu. Yang sekarang udah ganti brandnya jadi masyarakat tanpa riba kan. Jadi kenal itu foundernya Coach Samsul Arifin ya, Ustadz Samsul Arifin dan teman-temannya yang masih komunikasi sampai sekarang. Alhamdulillah dengan beberapa teman-teman di masyarakat tanpa riba juga. Jadi udah paham gitu bahwa motor apapun itu, mobil gitu. Padahal rumah pun sebenarnya bisa aja dengan uang yang kita pegang itu untuk kredit ya. Betul. Cuman itu tadi karena paham ya masih jadi kontraktor aja waktu itu. Menikmati itu ya. Menikmati itu prosesnya. 2015 2016. Dan 2017 waktu itu 2016 akhir lah. Karena penghasilan sudah seperti itu, saya berpikir sama istri, kok semakin penghasilan besar, kok ketenangan itu makin hilang. Ya, jadi ada semakin tinggi semakin hilang. Semakin hilang ketenangan itu. Kenapa ketenangan hilang? Karena ada sesuatu yang hilang gitu. Betul, ada sesuatu yang hilang. Seperti kita itu terus-terusan mengejar sesuatu yang sebenarnya gak ada ujungnya. Gitu kan. Dulu dari gaji 1 juta kayaknya membayangkan enak ya kalau punya penghasilan 2 juta. Setelah penghasilan 2 juta enak ya punya penghasilan 5 juta. Terus sampai 50 juta pun ternyata merasa ingin 100 juta. Udah mungkin 100 juta pengen terus aja gak bakal ada habisnya. Betul. Dan waktu itu saya berpikir, wah kalau gini terus bahaya hidup saya. Saya bisa terjebak nih, gitu kan. Saya bisa terjebak nih dalam sesuatu yang menurut saya hanya sementara. Nah pada waktu itu saya memutuskan sama istri, bagaimana kalau kita mudik aja nih ke Sukabumi. Kita bikin. Emang dulu di mana? Di Bogor waktu itu. Oke. Lama di Bogor. Kuliah sampai usaha dan yang lain di Bogor. Kita pulang aja ke kampung. Masih kontraktor waktu itu? Kontraktor. Padahal udah 50 juta. 50 juta. Mantap. Gitu kan, kontraktor. Waktu itu saya sampaikan kepada istri, yuk kita pulang ke kampung. Kita bikin. Istri orang mana sih? Orang Sukabumi juga. Oh enak. Orang Sukabumi juga. Oke, aman. Gitu. Pulang kampung lah Pulang ya. kampung, bikin pesantren. Ya santrinya 10, ustadz 1 lah ya saya bilang. Kok kepikiran gitu sih? Karena memang. Apa momen yang membuat Akang tuh langsung pesantren aja?
Apa emang dari dulu udah pernah tinggal di pesantren atau lulusan pesantren atau kenal dengan orang pesantren? Nah kalau saya kebetulan memang basicnya bukan orang pesantren, Bukan. juga bukan orang pendidikan lah ya. Dalam artian saya pengusaha lah ibaratnya Iya, begitu. iya. Cuman karena memang aktivitas saya di dunia kampus adalah sebagai aktivis dakwah kampus, otomatis agak sedikit ada irisan mungkin lah ya, punya gambaran ingin punya pesantren gitu. Karena sejak saya SMA dulu memang saya aktif jadi OSIS, Organisasi banget lah. organisasi banget lah, orang aktivis banget lah aktivis gitu kan. banget. Setiap tahun itu sesuatu yang wajib, apalagi bulan Ramadan itu ngadain Event, santunan anak yatim. Oh, dari SMA. Dari SMA gitu. Cuman memang dalam perjalanannya saya menemukan sebuah fakta bahwa santunan itu baik, ya. Tapi ada sisi negatifnya. Apa itu? Membangun karakter tangan di bawah untuk anak-anak yatim. Oh, jadi Gitu. Jadi mereka jadi orang apa ya, mudah meminta-minta gitu Betul, ya. gitu. Dan ternyata yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu adalah mengurus Mengurus anak yatim. anak lain. Mengurus Beda anak- bukan hanya cuma santunan ya. ngasih. Dan kebutuhan mereka ini bukan hanya setahun sekali, Iyalah benar. setiap hari. Bukan cuma Ramadan aja. Bukan hanya Ramadan saja, setiap hari. Benar. Dan bukan hanya uang saja, butuh pendidikannya, butuh bimbingan kesehariannya. Dari SMA itu udah kepikiran sebenarnya. Udah kepikiran. Cuman masih belum ada gimana gitu. Gak ngerti kegambar lah ya, Iya, gak iya, kegambar. iya. Karena ngebayangin duitnya gede banget gitu kan. Betul. Bahkan ketika saya aktif di pengusaha tanpa riba waktu itu saya pernah nulis bahwa saya ingin mendirikan sebuah sekolah gratis bagi orang-orang yang tidak mampu. Cuman dalam perjalanan waktu itu impian itu seolah-olah dilupakan bisa. gitu kan, Dilupakan. Karena kesibukan bisnis dan sebagainya. Ternyata di jalan bisnis itu justru Allah makin mengingatkan lagi dengan itu tadi ketika saya sudah dapat penghasilan lebih, kok Allah tiba-tiba ngingetin lagi untuk saya mau kembali kepada impian saya cita-cita sebelumnya. di awal. Betul gitu. Dan akhirnya disuruh 10 apa? Udahlah punya 10 santri dengan satu itu ngomong aja ke istri. kita 10 santri, satu ustad lah saya Satu bilang. ustad, iya. Kita biayain dari hasil bisnis kita. Oke. Di awalnya begitu. Siap. Tapi dalam perjalanan ternyata luar biasa karena memang saya basicnya digital marketing juga, punya beberapa aset digital yang followernya di atas 1 juta. Gitu ya. Saya bikin konsep program patungan Rp10.000 per bulan per orang. Itu yang 1 juta Instagram. Wush, mantap. Instagram ya, jadi ada beberapa akun lah ya gitu. Saya bikin konsep patungan Rp10.000 per bulan per orang. Di luar ekspektasi saya, ternyata di hari pertama program itu saya launching terkumpul dana 10 juta. Enggak ini coba aja gitu, asal aja dulu. Asal coba. aja, Oke. bismillah aja lah Bismillah gitu aja kan. gitu ya. Nah, gak serius-serius banget, iseng Gak aja serius gitu banget, kan. Namanya juga cobain. punya 10.000 per hari. per bulan. Oh, 10.000 per bulan. Oke, Gitu. siap. Tapi di hari pertama itu terkumpul dana 10 juta. Wow. Berarti ada 1000-an orang. Betul. Iya. 10-an orang. Dan ketika itu saya kaget. Dan Dari sosmed aja udah dapet segitu? dari sosmed. Masya Allah, ya. Dan dari situ saya berdoa sama Allah, ya Allah kalau ini baik lanjutkan, kalau ini nggak baik udah sampai sini aja karena ini uang amanah nih. Iya, betul, Beda betul, sama betul. uang pribadi ya, bebas Betul, kita gunainnya. Ternyata tanpa saya sadari 1 bulan dapat 200 juta Di awal itu. di awal itu. Ini belum mulai nih pesantren. Belum mulai, belum punya tanahnya. Fundraising dulu lah. Fundraising dulu. Tanahnya belum punya, gak tahu mau bikin di mana, ustadznya siapa, santrinya pokoknya serba ngalir aja gitu ya. Iya. Learning by doing. Learning by doing atau doing by learning. Doing by learning. Doing by learning Benar. Doing by learning. Nah, ketika itu akhirnya saya terpaksa untuk memberikan laporan progres dari dana yang terkumpul Oke. itu. Akhirnya saya beli tanah. Tanah di kampung istri waktu itu 500 meter. 500 meter 500 mulainya. meter dari uang 200 juta itu. Waktu itu harganya masih murah banget lah. Sekitar Aku pernah ke situ kan. Pernah ke situ ya. Yang 500 tuh yang akhirnya sekarang jadi gedung. Jadi gedung. Hijau itu. Betul. Gedung hijau ya. Gedung hijau itu. 500 meter saya beli waktu itu. Dana terus masuk. Terus aja. Terus ya? masuk. Terus masuk ya. Nambah J 1000 meter, nambah J 2000 meter. Itu belum ada bangunan. Belum ada bangunan. Oke. Nah, ketika Maret 2017 saya memutuskan untuk melakukan peletakan batu pertama. Dan kebetulan Maret 2017. Maret 2017. Mulainya tadi Januari. banget. Fundraisingnya itu Desember. Desember. Kemudian beli lahannya Januari.
Maret peletakan batu pertama. Peletakan batu Cepet banget pertama ya. sama Pak Wakil Bupati waktu itu. 2018. 2017. 2017. 2017. Kebetulan ada akses sama Pak Wakil Bupati waktu itu. Dan setelah peletakan batu pertama, karena memang melibatkan pejabat ya, otomatis donatur trustnya semakin meningkat. Gitu kan. Luar biasa. Dan dana terus masuk tuh. Masya Allah. Saya semakin kaget. Semakin kaget, semakin takut dengan amanah itu. Bahkan ada Belum serius padahal belum ini. serius. Tapi niat udah baik. Niat udah baik, Betul. belum serius. Ketika itu ada arsitek ngirim desain bangunan. Dan waktu itu saya terima saja begitu saja tanpa memikirkan dan mempertimbangkan berapa RAB bikin bangunan seperti ini. Ya. Ternyata dalam perjalanan setelah tiang jadi dan sebagainya, kok ternyata gedung ini biaya pembangunannya sampai 5M. Gitu loh. Nah dari situ saya mulai deg-degan. Deg-degan tuh apa? Mulai serius tuh di situ. Iya. Takutnya dana amanah dari umat ini habis, bangunan nggak selesai. Paham. Gimana laporannya coba? Ya, kan ngeri gitu kan. Benar. Nah dari situlah mulai akhirnya diseriusin. Gitu kemudian juga apa yang ada dikeluarkan gitu kan. Dan alhamdulillah setahun itu jadi gedungnya. Masya Allah. Itu yang gedung hijau. Gedung hijau jadi 5M itu. 5M. Jadi alhamdulillah santrinya yang tadinya niatnya hanya 10 di tahun pertama setelah gedung itu jadi langsung 70. Masya Allah. 70. Rekrutmen. Itu juga nggak pakai ilmu apa pokoknya ngalir aja gitu kan, ngalir aja 70. Otomatis dong yang tadinya saya memprediksi bahwa cukuplah 10 santri kita biaya dari bisnis kita. Ternyata bisnis kita itu gak bisa ngapa-ngapain dengan 70 santri gitu kan. Benar. Akhirnya kesombongan saya Allah runtuhkan dalam artian merasa mampu. Dari hasil bisnis ternyata kamu itu bukan siapa-siapa gitu kan. Dan dari situlah saya mulai, ya Allah saya sudah berserah diri dan saya tidak mau lagi memikirkan segala kebutuhan pesantren itu dipenuhi oleh kapasitas saya sebagai manusia. Aduh jelek banget buat saya nih. Ya jadi jelek banget ya. Ini bikin pesantren itu bukan proyek kita, tapi proyeknya Allah dan juga kita sebagai jalannya aja. Dan kalau mikirin umat dengan kapasitas kita kayaknya nggak bakalan mampu. Karena kebutuhan umat itu Masya Allah luar biasa, banyak sekali dan banyak umat yang perlu diperhatikan. Kalau menggunakan uang pribadi gak bakalan mampu. Ya, gak bakalan mampu. Akhirnya di titik itu Kang Sandi berubah dari berubah total, akhirnya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, akhirnya saya yakin setiap anak yang kesini sudah bawa rezekinya masing-masing. Betul. Bisa sampai saya berdoa begini, terserah engkau ya Allah, aku mau digimanain. Yang penting ini pesantren jalan, santri makan, ustadz kegaji gitu. Jadi saking udah mentok ya kita mau ngapain lagi nih gitu loh ya. Mundur gak bisa, berhenti Emang juga. Emang ada di titik kurang untuk bisa menginikan waktu awal-awal? Kurang untuk kebutuhan santri. Belum pernah kejadian. Semua cuman ada ketakutan gitu. Ini takutnya ya, gimana nih udah gede banyak banget gitu ya. Antum bayangin biasa hanya memenuhi kebutuhan istri, anak. Ngerti. Di usia yang masih muda. Kemudian harus memenuhi kebutuhan ratusan orang. Oleh Allah dikasih amanah yang begitu besar. Dan kita gak punya pengalaman sebelum itu. Iya, ngerti. Kalau Anda jadi posisi Anda paham. Sangat pusing lah waktu itu kan. Ngerti. Semua aktivitas bisnis akhirnya mulai di stop. Akhirnya semuanya difokuskan ke situ. Difokuskan ke pondok, ngurus pondok, ngatur keuangannya dan sebagainya gitu kan. Dan alhamdulillah sih semua kebutuhan santri selalu terpenuhi. Bahkan kita memberikan fasilitas terbaik untuk mereka. Karena memuliakan anak yatim, bukan hanya menampung anak yatim. Bukan cuma menampung tapi memuliakan. Itu kunciannya. Itu kuncinya. Makanya kan kalau Apurkon pernah ke sana, meja kursinya informal gitu kan. Bener. Untuk sekelas pesantren baru ada kudanya. Bener. Kemudian ngeri. Sekarang kudanya, terus juga ada tempat agrowisatanya luas banget. Betul. Saya bilang, ini ngapain sih gitu seluas itu, mimpinya kok gede banget gitu. Dan itu tidak pernah terencana. Beli kuda tidak pernah terencana. Gitu ya? Ngalir aja. Jadi ternyata setelah saya dalami, karena sekarang kan banyak orang ke pondoknya main, nanya. Iya. Kemudian saya bingung harus ngasih jawaban apa.
Karena saya tidak pernah belajar dan nggak ada coachnya untuk bikin pesantren gitu. Nggak ada buku yang bisa saya pelajari untuk membuat sebuah pesantren. Belum ada modelnya. Belum ada modelnya. Gitu. Belum ada modelnya. Cuman karena banyak yang nanya, banyak yang datang, pengen tahu apa teorinya, alasannya dan sebagainya. Akhirnya saya harus berpikir ke belakang. Kenapa sih bisa pada sampai titik ini? Karena saya sendiri sempat bingung. Kok saya bisa ya ada di titik sekarang? Gitu ya? Nggak sadar ya? Nggak sadar. Nggak sadar kayak ada kekuatan yang memang mengajak kita, mengarahkan kita untuk sampai ke situ ya. Jadi saya sendiri sekarang bingung. Kok saya bisa ya? Padahal basic saya, keluarga saya nggak ada tuh yang basic pesantren. Bukan dari misalnya ayah ibu ulama apa gitu. Nggak ada. Bukan ya? Nggak ada. Jadi benar-benar saya sendiri sempat bingung. Cuman karena banyak yang nanya itu tadi, akhirnya saya harus menelaah ke belakang. Sebenarnya Allah itu punya rencana apa sih dengan hidup saya kan gitu loh ya. Terus apa sih yang sudah saya alami supaya bisa saya ceritakan kepada orang yang nanya gitu kan. Dan ternyata saya dapat mengumpulkan beberapa poin. Pertama itu adalah bikin pesantren itu urusan hati. Bukan urusan punya uang, gak punya uang. Bukan urusan punya ilmu, gak punya ilmu. Karena pada faktanya, kenyataannya banyak juga orang kaya gak mampu bikin pesantren. Betul. Banyak juga orang yang berilmu belum tentu mampu bikin pesantren. Ya, ternyata urusan hati. Artinya niat. Gak ada embel-embel kita ini menjadikan pesantren ini sebagai penghidupan kita, gak ada gitu kan. Atau misalnya pengen dianggap oleh manusia sebagai orang yang dihormati itu gak ada gitu. Ngalir aja lillahi ta'ala gitu. Ternyata itu. Yang kedua, karena tadi kan gak punya ilmunya ya saya. Yang kedua adalah ketakwaan kita. Karena saya pernah diskusi dengan seorang guru, jadi menceritakan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, Nabi Nuh bingung. Ya Allah, aku belum pernah bikin kapal. Dan aku gak bisa bikin kapal, kata Nabi Nuh. Kata Allah, bertakwalah kepadaku maka aku akan membimbingmu. Gitu. Dan ternyata dengan ketakwaan itu Allah membimbing kita setiap langkah kita. Masya Allah. Jadi kayak beli kuda, bikin konsep wakaf produktif agrowisata, itu akhirnya saya sadar bahwa itu bimbingan dari Allah gitu. Jalan aja gitu kan, jalan aja. Padahal saya juga bukan orang yang bergerak di bidang pariwisata, juga bukan gitu loh ya. Dunia kuda saya kenal ketika bangun pesantren gitu loh. Belum pernah berinteraksi dengan kuda sebelumnya gitu kan. Jadi itu ternyata mungkin gitu kan. Karena tadi berserah diri tadi ketika mentok ya, dituntun oleh Allah. Dituntun oleh Allah. Kalau kamu cuman SD, SMP, SMA, kuliah, nikah, kerja, terus punya anak, terus meninggal, ya untuk apa? Kalau itu sama aja dengan hewan juga bisa berkembang biak. Hewan juga punya makanan, minuman gitu. Justru kalau kita ada di muka bumi, ya kita harus punya suatu kontribusi gitu ya. Betul. Nah itu yang membuat saya akhirnya berpikir, saya ketika meninggal ingin dikenang sebagai apa oleh generasi setelah saya, gitu loh ya. Minimalnya kita kan sekarang suka bangga dengan sosok Salahuddin, suka bangga dengan sosok Tariq bin Ziyad, suka bangga dengan Muhammad Al-Fatih. Itu kan para pendahulu kita. Mereka bisa diingat sampai sekarang ratusan tahun. Karena mereka membangun sejarah. Nama mereka ditulis oleh tinta emas, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita hanya akan menjadi penikmat nama-nama besar itu, atau kita mulai menyusun langkah mengikut jejak beliau-beliau itu. Luar biasa. Nah ini yang sebenarnya harus kita bangun dari sekarang. Karena kemudian terkadang saya juga ketemu berbagai komunitas pengusaha, pengusaha muslim lah khususnya. Mereka selalu bilang kita harus memperbanyak pengusaha muslim, gitu loh, agar ekonomi Islam itu bangkit. Mohon maaf, mungkin saya akan kritisi itu. Kenapa saya kritisi itu? Menarik. Karena itu tadi. Justru bukan banyaknya pengusaha yang muslim, yang kaya, bukan. Inti kebangkitan dari umat Islam itu sendiri adalah kesadaran. Kalau misalnya banyak pengusaha muslim tapi mereka tidak sadar sedekah, buat apa? Ya. Justru sekarang kita balik pola pikirnya, mindsetnya. Bagaimana kita membangun umat Islam ini sadar sedekah, kemudian mereka sudah sadar sedekah, kemudian Allah memberikan keberkahan kepada mereka, dan akhirnya mereka menjadi pengusaha kaya, gitu.
Jadi itu yang harus kita bangun, kesadaran dulu, baru Allah memberikan keberkahan dan jadi kaya gitu loh ya. Bukan malah membangun kekayaan dulu, baru membangun kesadaran gitu loh untuk sedekah. Benar. Jadi jangan nunggu dulu kaya untuk sedekah. Betul. Sambil berjalan kamu mau kaya, justru ya kamu harus banyak sedekah. Gitu maksudnya, betul. Jadi intinya ketika kita ingin membangun kebangkitan umat Islam dari sisi ekonomi, maka yang harus kita bangun adalah kesadaran umat Islam dari sisi pemahaman zakat, infak, sedekah. Bukan malah memperbanyak orang muslim yang kaya. Bukan memperbanyak orang. Karena kaya aja kalau nggak mau sedekah ngapain gitu maksudnya. Gitu betul, loh ya. Betul. Jadi intinya adalah itu. Karena umat Islam tuh punya kekuatan yang luar biasa apa? Berjamaahnya. Berjamaah. Dan Kang Sandi merasakan itu. Insya Allah. Udunan 10.000. Udah 10.000 jadi pesantren. Bukan cuma pesantren. Berapa hektar sekarang? 20 hektar. 3 tahun 20 hektar. 3 tahun 20 hektar. Dan semuanya insya Allah produktif lahannya. Dan insya Allah semuanya produktif. Saya kan kepoin terus Facebooknya. Kemarin jahe, kemarinnya lagi lihat ini udang, kemarinnya lagi terus aja inovasi. Kemarin apa lagi? Tutup apa sih? Pakai greenhouse. Apa sih buat apa itu? Jadi kita pesantren berbasis riset. Jadi ketika kita pesantren berbasis riset. Betul. Jadi ketika kita ingin mengembangkan perikanan, maka kita harus membuat riset dulu tentang dunia perikanan. Ikan apa yang cocok di sana, kemudian juga yang low risk lah ketika kita kembangkan gitu kan. Sama di pertanian juga, di greenhouse khususnya kita bikin dulu greenhouse kecil untuk hidroponik, riset berhasil, kemudian kita bikin dalam jumlah yang besar. Dan alhamdulillah berhasil. Dan alhamdulillahnya itu adalah belajar dari mana? Ya itu tadi ngalir aja langsung ngalir aja. Belajar dari pengalaman, belajar langsung ke orang gitu. Betul, ya. Ngalir dicoba, aja. digagal, dicobain betul. lagi. Terkadang gitu. Allah mengirimkan orang-orang ahli untuk Masya Allah. Kayak misalnya begini, ketika saya ketemu seseorang yang ahli misalnya di dunia pertanian, saya selalu berpikir Allah punya rencana apa ngirim orang ini ke sini? Gitu ya. Gitu kan. Berarti ada pesan Allah nih kenapa Allah ngirimkan orang ini ke sini. Karena begini Furqon ya. Ketika sedekah itu kan urusan hati ya. Setuju. Bukan urusan punya uang nggak punya uang. Betul. Jadi bayangkan saya bukan tokoh dan lembaga saya juga lembaga baru. Tapi kenapa orang kok percaya menitipkan amanah uangnya ke lembaga kami? Iya. Gitu kan. Karena ternyata itu perkara hati. Kalau kita mengetuk pintu rumah orang kaya, berapa rumah yang harus kita ketuk untuk membangun sebuah pesantren yang tadi saya sebutkan? Kayaknya capek ya. Bikin proposal, pergi sana, pergi sini, ditolak sana, sini gitu kan. Tapi kalau kita melakukannya itu adalah dengan mengetuk pintu Allah, sekali aja jalurnya gitu loh ya. Allah yang akan mengetuk hati-hati orang. Allah yang akan mengirimkan orang-orang kaya tadi untuk datang ke pondok. Saya mau berkontribusi dong, saya mau bantu dong gitu. Dan mindset yang kita bangun kita balik bahwa donatur yang butuh kita, bukan kita yang butuh donatur. Kenapa? Kita jadi jalur kebaikan mereka. Karena sunatullahnya seorang muslim itu pengen punya bekal untuk dibawa pulang ke akhirat, ya kan? Benar. Tapi dia sibuk bisnis, dia sibuk punya kerja, gak punya waktu. Nah kita datang hadir sebagai solusi bagi mereka. Oke lah, antum silahkan fokus di bisnis, aku silahkan fokus di jadi profesionalnya. Masalah untuk bekal ke akhirat, ya antum bisa titipkan ke kami. Betul. Kami akan kasih report laporannya, gitu loh ya. Kang, yang unik ya, yang aku lihat betul. Anda bukan siapa-siapa katanya. Lembaga Anda juga bukan yang udah terregister dan NGO Islam besar lah gitu ya. Kenapa sih orang bisa percaya? Ya itu juga saya gak punya jawaban. Ya oke lah kalau misalnya urusan hati gitu kan. Mungkin ya pertanyaan saya juga dibalik gitu misalnya. Emang yang NGO besar itu nggak pakai hati gitu kan? Kita juga nggak tahu kan, kita nggak bisa ngejudge juga gitu ya. Tapi kan maksudnya secara lahiriah lah gitu ya. Apa sih yang membuat yang 10.000 itu continue, istiqomah, bahkan orang-orang besar juga akhirnya aku mau ini. Pertama kita memilih segmentasi donatur itu yang berbeda dengan NGO lain. Ketika NGO lain mungkin mencari
para donatur yang sudah agnia ya udah kaya. Agnia, udah kaya. Kalau kita segmentasi donatur kita itu 35 tahun ke bawah. Bahkan sejak Serius? Betul. Dari awal sampai sekarang? Betul. Dari 35 tahun ke bawah. Ya, aku lah ini semua gitu. milenial. Satu karena jaluran pemasaran kita di sosial media. Artinya di usia itu mereka lebih cenderung berinteraksi di dunia sosial media. Betul. Kemudian juga saya berpikir bagaimana itu mengedukasi umat untuk sadar sedekah. Bukan rebutan orang-orang kaya yang sudah sadar sedekah direbutin sama beberapa NGO. Ngerti. Jadi, Justru ini mengedukasi yang dia masih belum ngeh di situ. Iya. Apalagi milenial, orang-orang baru yang punya semangat, tapi masih kemampuannya masih cuman segini gitu ya. Tapi kami ingin menyadarkan bahwa ke depan orang-orang yang tadi mungkin biasa sedekah 10.000 ketika dia masih kuliah, menyisihkan uang jajan mereka untuk sedekah. Bayangkan ketika dia lulus kuliah, kemudian kerja, udah punya penghasilan sendiri, gak mungkin 10.000 lagi dong. Betul. Apalagi udah naik gajinya, gitu loh ya. Benar. Artinya kita membina donatur, bukan mencari donatur. Iya. Ya, membina donatur. Dan kami tidak ingin ke depan itu sibuk setiap bulan nyari donatur baru. Setuju. Kami pengen kelola aja yang udah pernah. Dan nanti dia ngomong ke yang lainnya, gitu ya. Artinya kan sebenarnya donasi itu tentang trust, tentang kepercayaan. Jagalah kepercayaan itu. Nah, itu. Gimana caranya menjaga kepercayaan? Kita report. Setiap hari Jumat kita mau report. Setiap hari Jumat report. Progres perkembangannya. Karena kan ada yang setahun sekali. Ini enggak seminggu sekali di report. Foto plus penjelasannya. Ini masjid udah seperti ini, kita report seperti itu. Bahkan masjid sekarang sedang ngebangun berapa ribu meter? 36 kali 36 2 lantai. Alhamdulillah. Dan target berapa miliar itu habis ke RAB-nya? Minimal 10 M. Dan sekarang sudah 60%. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Baru jalan 8 bulan. Anda ini mimpinya gede banget sih. Karena mimpi kecil, mimpi besar kayaknya capeknya sama ya. Ngabisin waktunya juga sama. Anak-anak muda nih, mimpinya besarin aja gitu. Saya langsung lihat ya, karena saya juga datang ke sana gitu. Masjid gede, aku aja mimpi ke situ belum gitu. Masya Allah. Tawadu nih Afurkan. Enggak bener, maksud saya lihat. Sampai beliau tuh pernah ngomong gitu kan, kalau nggak salah Anda pernah ngomong kayak gini, Kang Sandi itu. 1 santri 1 hektar. Betul. Saya bilang kalau 100 santri 100 hektar, 1.000 santri 1.000 hektar. Di mana tempatnya? Saya bilang gitu ya. Tapi mimpi aja besar dulu. Karena begini ya. Ibaratnya begini. Orang yang bukan non muslim saja Allah kasih kekayaan luar biasa. Masa sih kita yang nyembah Allah 5 kali sehari niatnya baik. Masa enggak Allah kasih gitu kan ya. Nah, itu sekarang udah kebukti 2 tahun 3 tahun udah 20 hektar. Jadi jangankan 1 hektar. Mungkin dunia dan seisinya Allah kasih ke kita kalau kita memang pantas menerimanya. Benar. Tinggal sekarang bagaimana. Jadi mimpi itu harus diiringi dengan ikhtiar memantaskan diri. Ya. Karena kan kalau misalnya hanya sekedar mimpi tanpa ikhtiar memantaskan diri berarti kita tulul amal ibaratnya. Berangan-angan dengan Kang Sandi, tapi yang jujur ya, waktu aku awal masuk ke sana juga, terus pertanyaan aku tuh cuma satu gini. Di usia Anda yang masih di bawah 30 tahun. Ego pribadi ada dong. Mungkin juga ada ketakutan dari istri. Betul. Atau kayak istri aman, anak masih kecil nggak ada masalah. Tapi kan orang tua. Betul. Atau dari keluarga. Betul. Ini gimana makan anak kamu udah 50. Ini kita mewakili nih. Betul. Mewakili saya misalnya. Mewakili teman-teman juga. Lu jangan sampai lu ya gitu. Lu mikirin umat, lu nggak mikirin diri sendiri. Betul. Nanti lu nggak bisa makan anak lu gini-gini. Nanti hutang di mana-mana. Yang awalnya tadi mau memberi malah. Itu kan ketakutan-ketakutan kita nih Kang Sandi. Tapi setelah 3 tahun berkecimpung, dikeluarin tuh semua yang udah ada di posisi enak lah sebenarnya gitu kan. Lalu pindah ke zona tidak nyaman. Betul. Tidak nyaman memang. Betul. Bahkan saya juga suka lihat posting-posting di mana katanya ada yang nggak suka lah, ada yang inilah, ada yang inilah. Kan Anda berarti mengambil resiko. Betul. Kok bisa? Pertama, saya berpikir bahwa hidup ini sekali. Kalau kita mencari jalan aman kayaknya nggak berkesan hidup ini ya. Jadi gini, kita itu nikmatnya minum ketika haus. Ya. Saya jadi mau minum. Minum. Nikmatnya makan ketika lapar. Nikmatnya tidur ketika lelah.
Jadi saya berpikir bagaimana supaya akhir kehidupan kita itu nikmat. Makanya kalau kita lihat para ulama-ulama muklis itu ketika meninggal itu wajahnya cerah, bercahaya gitu loh ya. Iya. Kayaknya bahagia, tenang banget. Kalau kita kayaknya ngadepin kematian itu kayaknya menakutkan gitu ya. Apalagi kalau malaikat udah ngasih kode gitu. Wah kayaknya udah gemeteran, gak jelas lah, ambiar lah ibaratnya gitu ya. Tapi dengan kita bersusah payah dalam perjuangan, mencari jalan sulit di tengah-tengah orang mencari jalan mudah, saya berharap bahwa ketika di akhir hidup saya menikmati itu. Bahwa hidup saya sudah saya wakafkan untuk sesuatu yang menurut saya berharga, yaitu apa? Kontribusi terhadap Islam. Terus gimana dengan keluarga? Keluarga. Pertama alhamdulillah. Pernah nggak ada? Betul. Ada. Tapi kalau istri Kan alhamdulillah. manusiawi banget Manusiawi banget kan. Kalau istri alhamdulillah karena memang punya impian yang sama, mendirikan lembaga yang gratis. Nah ini yang nggak mudah nih. Nggak mudah nih. Alhamdulillah istri punya impian yang sama. Dan istri gak pernah nuntut apapun, nerima apa adanya. Masya Allah. Kemudian kalau dari keluarga ada, kok kamu bikin pesantren gratis di tengah yang lain bikin pesantren bayar. Gak rugi apa? Ada yang bilang begitu. Cuman saya bilang kita bukan sedang transaksi dengan manusia, kita sedang transaksi sama Allah. Dan dalam semua ilmu yang saya dapatkan bahwa bertransaksi dengan Allah itu tidak pernah ada yang rugi. Kemudian juga saya pernah dinasihati oleh guru saya, kamu harus ngurusin umat Islam, maka urusanmu akan Allah urus langsung. Iya. In tansurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu, Allah jamkan kedudukan menuju. Nah, sebenarnya spirit itu sudah Allah gambarkan. Tapi kadang kita kurang kayak gak percaya kan? Kayak gak percaya. Menginikan janji Allah gitu, membuktikan janjinya Allah ya. Nah, contoh begini Furqon. Saya mungkin akan menjelaskan kepada teman-teman sahabat setia ya. Jadi ibarat sebuah film, Allah itu punya skenario gitu. Skenario yang sangat panjang. Ibaratnya itu dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumil akhir itu ada skenario-nya. Yang kita kenal mungkin dengan Lauhul Mahfuz. Iya. Yang kita kenal dengan Lauhul Mahfuz. Nah, biasanya dalam film itu suka ada trailernya kan, supaya penonton itu penasaran kapan munculnya. Benar, gitu kan. Betul. Itu supaya penasaran ya. Adegan apa sih gitu kan ya. Nah ternyata Allah pun ada trailernya dalam skenario Allah itu, yang kita kenal dengan Bisyarah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah mengatakan bahwa nanti Persia itu akan dirobek-robek oleh Allah seperti mereka itu merobek-robek suratnya Rasulullah. Bahwa nanti Konstantinopel itu akan diruntuhkan, akan ditembus temboknya itu, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pemasukannya. Bahwa nanti Roma akan Allah bebaskan. Bahwa nanti di hari akhir zaman akhir itu ada Dajjal, ada Imam Mahdi, ada Yajuj Ma'juj, ada pasukan Panji Hitam dari timur dan sebagainya, ada Marhamah Kubro di Syam. Itu ada trailer. Nah, di antara trailer ini ada yang sudah tayang, ada yang belum. Betul. Kalau penaklukan Konstantinopel sudah dibuktikan berhasil. Betul. Penaklukan Persia sudah juga. Nah, untuk yang belum, artinya ada kesempatan untuk kita untuk casting sama Allah. Ceritanya nih. Menarik. Ibarat film itu ada serinya kan. Mungkin kita sedang casting untuk seri yang belum muncul, gitu loh ya. Menarik. Nah, ketika kita casting, kemudian kita tuh diterima oleh sutradara, siapa sutradaranya Allah, dan kita jadi aktor dalam skenario Allah itu, maka setiap kebutuhan si aktor itu maka Allah yang ngatur, sutradara yang ngatur. Iya dong, betul. Furqon misalnya ya, kata saudara, besok kamu syuting di puncak, ini hotelnya kamar sekian, nih, nanti kamu acting pakai mobil misalnya Mercedes. Maka yang menyediakan mobilnya siapa? Pasti sutradara dong. Betul. Masa Kang Furqon yang acting, yang aktor, Kang Furqon nyari dulu sewaan Mercedesnya gitu kan. Kang udah disiapin semuanya. Udah disiapin semua, tinggal jalan. Bahkan dari baju semuanya disiapin sama sutradara. Benar. Nah, sekarang ketika kita bangun sebuah pesantren, bangun sebuah peradaban sesuai dengan kapasitas kita, semampu kita, jangan mengukur itu dengan kapasitas kita gitu loh.
Biar Allah nanti akan menyelesaikan biar Allah yang semuanya. menyelesaikan. Kita ikhtiar sesuai dengan mentoknya kita, sisanya Allah yang Nyelesain. yang mempersiapkan. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya adalah Kita layak nggak? kita layaknya menjadi aktor Allah, gitu kan? Dan kita sudah casting belum sama Allah? Kita sudah casting belum? Udah casting belum gitu? Ya Allah, saya pengen berkontribusi di akhir zaman sebagai A. Menarik. Casting dalam doa, casting dalam Kayaknya ikhtiar. nggak banyak orang Muslim yang berpikir seperti ini. Ya gak tahu, saya juga nemu bahasan ini ketika sudah 2 tahun lebih mendirikan pesantren karena banyak yang nanya tadi. Oh. Akhirnya saya Waktu awal tuh nggak tahu, nggak paham. waktu awal tuh nggak punya. saya ingin ini enggak. Sambil jalan sampai menemukan kayaknya ini deh. Gitu. Ketika orang banyak nanya, Justru karena banyak nanya akhirnya berpikir ulang. gitu Ini kan. saya mau bawa kemana nih? Dengan yang ini nih saya betul. Ketika banyak nanya, saya harus punya jawaban, dan saya mencari jawaban itu dari apa yang telah saya alami. Iya. Gitu kan. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu. Jadi saya pun kalau cerita gak bohong, dalam artian saya udah ngalamin itu gitu lah. Ya. Nah ini sebenarnya makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang perlu dilakukan. Kalau antum belajar ke pesantren yatim, cara bagaimana funding, cara bagaimana maintenance donatur, manajemen pondok, kayaknya banyak pesantren yang jauh lebih jago di masalah itu. Banyak juga NGO yang sudah jalan lama di masalah itu. Jangan belajar ke kita yang baru, saya bilang gitu kan. Kurang tepat kalau belajar dari sisi itu gitu kan. Tapi kalau mau ke sini ya kita sharing masalah yang tadi 4 poin tadi ya, 4 poin tadi. Masalah niat hati, tawakalnya, kemudian ya tujuan pesantrennya, kemudian tadi castingnya tadi, mindsetnya kita bangun di atas apa gitu. Makanya Kang Sandi sewaktu saya datang ke sana kan diomongin juga oleh Kang Sandi bahwa ini ustadz-ustadznya ada yang saudara juga, bahkan mereka itu nggak tahu, saya lupa lagi digaji atau gimana nya gitu. Ya mungkin ini teman-teman juga Allah sama aja kan, ujung-ujungnya juga yang lain juga punya pesantren keluarga, terus juga tetap aja nanti si yang punya yayasannya juga pasti bakalan punya uang banyak, ini gini dia aja ngomong gini. Dan justru aku yang terkagum itu karena waktu itu udah nanya, tapi kan di sini belum ini gitu. Boleh nggak jelasin itu, Kang? Justru Rasulullah nyuruh kita nepotisme. Iya. Coba bayangin sahabat sekitar Rasulullah. Kemudian keluarga yang mendukung dakwah Rasulullah siapa? Dia keluarga dulu, sama sahabat terdekat. Betul. Ya. Karena memang nepotisme itu diajarkan oleh Rasulullah. Dan kok banyak yang mau sih? Padahal kan berat. Maksudnya tolong sampaikan dulu ga yang itu tuh, yang apa? Mereka gaji juga gimana sih? Mereka digajinya gimana sih? Gaji di sana itu ya nggak harus diomongin angka lah. Nggak usah diomongin angkanya. Tapi menurut saya relatif kecil dibandingkan dengan yang lain. Siap. Cuman saya selalu sampaikan begini. Ini itu ibarat tambang emas. Menarik ini. Dan kalian saya kasih cangkulnya, kasih peralatan tambangnya. Kalau kalian pengen kaya, maka kalian harus kerja ekstra untuk menambang gitu loh ya. Nah sama di sini itu adalah tambangnya pahala, saya sampaikan. Kalau kalian ingin dapat pahala banyak untuk dibawa bekal ke akhirat, maka ya ini kalian ada kesempatan nih, yuk bareng-bareng. Karena saya juga bisa sendirian. Jujur saya gak ngajar anak-anak. Karena saya gak punya ilmu agama gitu kan. Saya hanya paling menjadikan saya sebagai sosok ayah mereka, motivasi, paling nasehatin, paling itu masalah ngajarin anak-anak itu masalah para ustadz itu. Para ustadz disiapin ustadznya. Gitu. Dan memang tidak sedikit juga yang akhirnya mundur dari pesantren karena tidak ustadz itu. Dan itulah ujian keikhlasan kan ya, ujian keikhlasan. Dan itu sesuatu yang wajar saya bilang. Allah menghilangkan yang belum tepat berjodoh sama kita, Allah ganti yang lebih baik. Memang seperti itu mekanismenya. Yang sevisi lah. Yang sevisi, semisi gitu kan. Dan yang paling penting apa lagi? Satu frekuensi. Gak cukup satu visi, satu misi, tapi juga harus satu frekuensi gitu. Kita nih satu visi, satu misi, tapi frekuensinya beda. Kamu kan ibarat ke timur, saya ke barat gak bakalan pernah nyambung ngomong kita. Walaupun tujuannya sama, pengen ke Bandung gitu loh ya. Tapi karena kita jalannya beda,
komunikasinya beda, maka gak akan bisa bersama-sama gitu di perjalanan itu. Ada masalah kita masing-masing nyelesainnya gitu. Makanya yang paling penting ketika membangun tim itu adalah satu frekuensi Satu juga. frekuensi juga. Gitu. Ada berapa ustadz sekarang? Sekarang sekitar ke yayasan. Yayasan sekitar 50 lah ya. Masya Allah. Kalau pemberdayaan masyarakatnya kayak dilibatkan untuk mengolah lahan, perikanan, ada sekitar 100 mungkin. Masya Terus Allah. santri sekarang udah 200. Santri 200 ya sekarang ya. Di tahun ketiga udah 200. Di tahun ketiga ini udah 200 dan alhamdulillah masih Allah kasih rezeki lebih lah untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sebulan harus ngeluarin uang berapa sih untuk ngelola 200 santri? Santri rata-rata kebutuhannya satu orang santri 1,5 juta. Kenapa? Karena per anak. Per anak. Bulan Per atau bulan. per bulan. Per bulan. Ya dikalikan aja. 350 jutaan. 250 jutaan ya Betul. kurang lebih. Jadi itu udah termasuk gaji ustadz, makan santri, kemudian kesehatan mereka. Karena kalau orang mungkin melihat ini hanya seperti pesantren pada umumnya, tapi bagi kami ini adalah rumah keluarga yang besar gitu. Jadi anak-anak ini kita anggap sebagai anak sendiri. Makanya kesehatannya kita yang memikirkan. Kesehatannya, pendidikannya, makannya gitu. Makanya ketika mereka sakit, kalau pesantren pada umumnya mungkin disuruh pulang dulu si santri ya. Berobat dulu lah di rumah. Kalau udah sehat balik ke pondok. Kalau kita Enggak, ya kita obatin, semuanya, cover semua. Itu yang bikin cukup luar biasa lah. Tapi karena tujuannya mulia, Allah kasih. Allah kasih selalu cukupi kok. Ya. Selalu cukupi insya Allah. Makanya itu tadi urusan hati. Karena kalau urusannya matematika. Gak pernah ada takut bulan ini. Itu Afurkon jadi. Atau justru makin banyak, makin gede aja. Jadi gini. Ketika COVID ini donasi itu meningkat 30%. Wow. Bukan turun ya? Bukan justru turun. Karena apa? Karena kita membangun chemistry dengan donatur. Itu tadi bahwa mereka itu kita bina. Kita bangun kesadarannya. Bahwa ketika masa sulit itu justru donatur harus itu banyak bersedekah. harus banyak sedekah gitu. Iya, Bukan malah dengan alasan COVID mereka itu malah nggak dulu lah gitu karena misalnya ini bukan enggak. gitu ya. Tapi justru makin banyak. Betul. Fisarro wa dorro. Betul. Dalam kemudahan dan kesulitan tetap bersedekah. Makanya kita kan program 10.000 itu nominalnya kecil tapi istiqomah karena yang dikejar ada berkah gitu. Itu asli emang 10.000 banyak. 10.000 banyak. 10.000. Makanya jangan-jangan cuma tagline aja 10.000. Sebenarnya mah ada juga yang lebih. Kalau yang sudah sadar dan punya kelebihan rezeki ada yang lebih dari 10.000. Tapi karena memang itu program edukasi ya, bukan hanya sekedar program penggalangan dana, kita tetap akan melakukan itu sampai kapanpun 10.000. Itu orang kalau mau ini transfer 10.000 bisa ya? 10.000 bisa. Gitu. Bahkan kan kita sekarang fasilitasnya sih melalui GoFi, Dana, Oppo, link aja lebih mudah gitu. Di semua ini merchant bisa gitu ya. Bisa gitu. Karena kan basic saya digital marketing jadi yang begitu-begitu harus ada lah gitu ya. Benar. Bahkan ketika lembaga besar yang lainnya belum sadar saya udah mulai duluan untuk bikin link aja dan sebagainya gitu. Karena segmentasi market donatur kita itu tadi 35 tahun ke bawah. Jadi kita gak rebutan sama yang NGO besar. Kalaupun Allah ngasih bonus donatur yang besar ya kita anggap itu ya hadiah dari Allah. Bonus dari Allah ya. Tapi segmennya jelas 35 tahun ke bawah. SMP, SMA, kuliah, rumah tangga SMP muda. Ada SMP. Bahkan ada anak sekolah yang ngajak teman-temannya. Masya Allah. Dia satu kelas itu, kita ikutan yuk di sini gitu kan. Ada yang begitu. Bahkan ada yang satu kantor setiap gajian donatur kita tuh ngajakin teman-temannya. Kok bisa ketahui sih? Karena biar laporan, konfirmasi. Kang, ini dari teman-teman sekantor alhamdulillah ikutan. Gitu ya. 10.000 ditagihin sama dia. Ya mereka banyak nggak yang datang ingin bukti, banyak. ingin ini banyak. Yang saya sedekahin itu bener ada gitu sampai mereka nginep menu makannya bener gak sama. Karena kan kadang kalau ke sana tamu itu kita ajak makan bareng santri. Biar tahu menu makannya itu. Gak ada ibaratnya settingan. Memang menu makannya itu gitu loh ya. Nginep apa ikut kegiatan santri. Sok silakan aja gitu. Dan kita mereka merasa bener nih gitu ya. Gitu. Dan mereka merasa bahwa kok saya mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika hadir di tengah anak-anak. Dan itu yang membuat mereka itu akhirnya semangat berikhtiar mencari rezekinya. Yang tadinya berikhtiar mencari rezeki hanya untuk dirinya, banyak donatur yang sudah ke sana dan pulang itu dia semangat nyari rezeki itu untuk melebihkan sedekahnya untuk anak-anak. Kang, tapi sebenarnya gini ya, ada sebenarnya jujurnya kalau yang namanya anak
yatim piatu atau juga duafa, kadang kan dia punya masa lalu. Betul. Kadang kalau kata orang Sundanya mah hese Atur gitu ya. Susah diatur, orangnya ya pinter-pinter lah gitu ya. Betul. Aduh gini-gini, ada yang mau pulang lah misalnya, atau juga ya gimana. Itu emang terseleksi atau memang ada aja ujian-ujiannya berat gitu. Ada anak yang gini, ada anak yang gitu. Itu gimana sih 200 orang tuh nggak mudah loh. Beda kan gini, misalnya ada anak orang kaya ya, terdidik, educated, well educated gitu loh. Ini kan kalau menengah ke bawah pasti banyak masalah-masalah dari keluarganya, orang tuanya, nggak cukup cuma dirinya gitu. Ibaratnya kita mengumpulkan anak-anak dengan berbagai latar masalah dikumpulkan di satu tempat. Iya. Memang akhirnya harus banyak ngelus dadanya. Sabarnya harus besar. Sabarnya luar biasa. Makanya saya juga kadang menganalisa kenapa sih Rasulullah bilang aku dan yang ngurusin anak yatim kedudukannya di surga sama saya itu seperti dua jari kan gitu ya. Akhirnya saya menemukan jawaban itu. Artinya untuk dapat satu surga sama Rasulullah itu ada harga yang harus dibayar. Gitu ya. Ada harga yang harus dibayar gitu kan. Saya pernah ngalamin santri kabur pagi. Santrinya itu orang Bogor ya. Dan dia gak punya duit, gak tahu itu bisa sampai ke Bogor bagaimana. Mungkin naik mobil bak lah, numpang lah bagaimana. Kita nyari sampai jam 12 malam dari pagi. Semua ustadz saya suruh untuk keluar nyari, koordinasi sama kepolisian dan sebagainya. Khawatirnya ke rumahnya gak nyampe, ke pondok gak balik. Gimana kita ngelaporan? Sering ngalamin kayak gitu, ya. Tapi ya gimana lagi gitu loh. Memang di angkatan pertama dan kedua karena memang tadi niatnya yang penting yatim. Kita gak pernah seleksi, ya masuk aja. Iya. Tapi di yang angkatan ketiga ini kita seleksi karena yang daftar makin banyak, sedangkan kapasitas kita terbatas, otomatis kita seleksi dong, ya. Makanya terkadang 5 bulan sebelum penerimaan santri baru kita kasih syarat-syarat kalau mau mondok di sini. Pertama di rumahnya minimalnya hafal huruf hijaiyah dulu. Iya. Selain untuk mengukur keseriusan si santri itu mau mondok atau enggak, kemudian bagaimana keterlibatan keluarga memperhatikan. Karena terkadang begini ya, mohon maaf, kita itu selalu melepaskan masa depan anak kita kepada orang lain tanpa kita terlibat di dalamnya. Padahal kan orang tua juga walaupun nggak pakai uang minimal dia mendidik lah dengan gitu, hati. Ya. Itu ya sebenarnya kita ingin pastikan karena ternyata masalah di anak-anak yatim ini bukan hanya di anak-anaknya, terkadang dari keluarganya juga. Betul. Nah itu yang nggak mudah tuh, itu justru mudah. Iya. Kita malah sekarang pernah dipitah sama keluarga dari santri gitu loh, ya. Dan ya begitulah tantangannya gitu, bukan hanya dari santrinya. Terkadang santrinya baik, tapi keluarganya enggak. Kita pernah ngalamin begitu. Banyak hal lah gitu ya. Suka duka dalam perjuangan ini ya. Tapi ya harus dinikmati. Dan gak ada pilihan untuk hanya sekedar berhenti apalagi mundur. Pilihannya hanya maju ke depan gitu. Jadi sekarang ya kalaupun misalnya banyak masalah ya memang ya harus dihadapi gitu. Gak ada pilihan untuk nyerah. Kang Sandi, mungkin banyak teman-teman yang gak tahu apa aja sih di 20 hektar itu. Ada apa aja fasilitasnya? Sekarang ada peternakan. Apa aja peternakan apa? Peternakan domba. Kemudian juga ada perikanan. Ada perkebunan juga. Macam-macam perkebunan ya. Sampai ada pohon kurma, ada pohon zaitun. Kemudian lengkeng. Harus dia datang sana teman-teman, gitu benar. Jeruk. Kemudian juga ada rusa karena ada agrowisata. Agrowisatanya, ada kuda. Agrowisata aja kayaknya baru ini pesantren punya agrowisata deh. Walau alam. Luas, saya pakai sana pakai mobil. Ya Allah, ini luas, ini kayak taman safari saya bilang. Ada area pinusnya. Iya, area pinusnya bener. Cottage-nya. Ada cottage-nya gitu kan. Aneh emang ini. Dan itu dulu lahan itu rumput liarnya 2 meter. Kita tata pelan-pelan. Kok tiba-tiba udah jadi begini? Karena saya juga gak sadar gitu ya. Gak sadar. Bahkan sekarang katanya ada perumahan juga. Ya, kita bikin perumahan, kayaknya banyak donatur yang pengen tinggal di sana. Masya Allah. Kalau liburan pengen ke sana. Akhirnya kita siapkan fasilitasi, dan hasil penjualan dari tanahnya itu kita untuk pembangunan masjid. Gitu. Jadi kembali lagi. Ini. Kepentingannya, kalaupun sekarang bikin agrowisata itu bisnis, ada bilang kok pesantren bisnis sih? Karena kita ingin jadi pesantren yang mandiri. Karena apa?
Kalau pesantren lain mungkin mengandalkan dari iuran santri. Kita kan ngandelin ke siapa? Betul. Yang namanya uang donasi, kita kan nggak tentu. Dan kalau donasi terus kita capek juga gitu kan. Jadi kalau ada yang pasif income, bisnis yang bisa menyupport, itu justru membuat jadi lebih luar biasa. Dan ibaratnya marwah pesantren akan lebih kuat ketika punya kekuatan ekonomi. Betul. Ini yang memang harus dibangun di semua pesantren menurut saya. Benar. Jadi tidak ada kepentingan politik sesaat yang bisa membeli suara pesantren. Benar. Karena sudah daulat. Karena sudah berdaulat dan lidah para kiainya tidak latah lagi gitu loh ya. Terkadang banyak pesantren yang tahu ini benar ini salah. Tapi karena memang dihadapkan dengan ekonomi ya jadi akhirnya tidak marwahnya hilang gitu. Itu sebenarnya kenapa kita ingin membangun pesantren yang mandiri. Makanya moto kita kreatif, inovatif dan mandiri. Kreatif, inovatif, mandiri. Betul. Kalau pesantren lain mungkin motonya itu berakhlak apa gitu ya. Yeah. Kita beda. Pokoknya kreatif, inovatif dan mandiri. Makanya santri harus bisa masak, bisa bertani, bisa apa semuanya berkuda. Gitu ya? Iya. Bahkan berkuda pada jago mereka. Alhamdulillah. Saya nyobain kudanya tinggi-tinggi. Wih, mantap ya. Dan di Indonesia mungkin hanya beberapa pesantren yang punya kuda. Betul. Dan kebanyakan pesantren yang sudah lama. Iya. Dan kita mungkin bisa dibilang pesantren yang baru punya kuda ada berapa sih kemarin di sana? 10. Nggak main-main ini. Dan itu wakaf dan ada yang nitip juga gitu. Kang Sandi, kita ada di sesi terakhir. Saya ingin cepat jawab. Namanya rapid test. Masya Allah. Aduh bahaya nih. Biar asik. Enggak, santai aja. Jangan-jangan ada pertanyaan jebakan nih. Enggak lah. Santai aja. Saya juga nih enggak terlalu ini. Bisnis atau pesantren? Pesantren. Orang tua atau istri? Orang tua. Anak sendiri atau anak yatim? Wah ini yang berat. Yang berat. Karena ini kadang dilema. Karena anak yatim lebih banyak, kayaknya milih anak yatim. Karena kita dihadapkan gitu ya. Betul. Kalau anak kan cuma 3 tuh, antum tahu sendiri. Iya. Anak yatim ada 200. Iya, amanahnya lebih besar. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Belum, tenang aja. Duh, deg-degan nih. Membangun bangsa atau menyadarkan umat? Menyadarkan umat. Jadi politikus atau jadi kiai? Wah berat tuh. Saya jawab ya. Iya. Jadi kiai harus punya ilmu yang pantas dan layak. Jadi politikus juga ya sebenarnya kan kalau dari sisi definisi politik menurut Islam itu kan ngurusin urusan umat. Iya. Ya sebenarnya bisa dibilang politikus yang sadar aturan lah gitu loh ya. Siap. Berarti Anda ada impian untuk itu. Ada impian menjadi politikus tapi tidak dalam kultur yang negatif sekarang. Gitu ya. Siap. Politik itu adalah bagian dari Islam. Politik dan orang Islam harus sadar politik, melek politik, tapi tidak ikut-ikutan politik yang kultur negatif. Iya. Money politik. Betul. Kemudian ya itu tadilah. Bupati atau gubernur? Ada yang lebih besar lagi pilihannya. Belum Pak, nanti pertanyaan selanjutnya ini mau langsung aja nih. Presiden. Presiden aja deh. Keren. Ada emang? Bisa jadi mungkin. Enggak maksudnya. Ada emang kepikiran? Enggak sih, enggak kepikiran. Cuman kan kalau pertanyaan ada pilihan berarti memilih yang terbaik dong. Iya dong. Bener dong. Iya dong. Masa enggak dijawab? Tapi ini pertanyaan sensitif. Apa cuman ya harus saya tanyakan karena banyak orang yang lah kalau pesantren nanti kayak gitulah gitu. Tambah istri Masya Allah. Atau tambah cabang pesantren. Sekarang udah nambah cabang pesantrennya. Oh udah selesai. Iya. Udah nambah cabang pesantrennya. Jadi gak usah dijawab. Gak usah jawab. Gak usah dijawab. Kadang gitu.
Kesannya gitu. Betul. Adakah ke situ? Ya, aduh berat ya. Istri nanti diedit aja jangan. Jadi sebenarnya kalau perkara itu kayaknya sudah sunatullahnya laki-laki ya. Tapi gimana Allah saja. Kita serahkan kepada Allah. Kalau sunatullahnya semua laki-laki pasti seperti itu. Emang istri? Alhamdulillah kalau istri mah gitu ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah kemampuan dulu main. Salah satunya kemampuan manajemen konflik, ilmu, itu yang kan berat ya, kepemimpinan, leadership gitu. Tuh ya. Tapi ya kita harus sadarkan bahwa istri itu adalah makmum kita. Jangan sampai dia menolak syariat Islam gitu loh ya. Perkara masalah nanti kejadian atau enggak, yang penting mindsetnya sudah benar, ya kan? Mindset sudah benar bukan berarti jadi pelaku dong. Yang penting dia sudah tahu hukumnya. Gitu. Jangan sampai mindsetnya keliru, apalagi prakteknya pasti lebih keliru gitu kan. Betul. Jadi dibangun dari kesadaran tadi. Yang penting istri udah sadar dulu lah. Masalah nanti kejadian atau enggak, itu kan berarti ya takdir qadarullah dari Allah kan. Kang, pertanyaan terakhir saya. Apa sih impian terbesar Kang Sandi ini? Kalau ngomongin tadi legacy, saya ingin dikenang sebagai apa? Saya ingin dikenang sebagai orang yang mempersiapkan generasi pembebas Palestina. Karena di zaman akhir nanti. Di zaman akhir nanti. Jadi ketika Al-Mahdi Allah turunkan, karena Al-Mahdi itu turun tanpa mukjizat, pasti banyak orang yang menghindar. Saya berharap santri-santri saya justru ada orang-orang pertama kali yang merapat, yang percaya. Sebagaimana para sahabatnya Rasulullah ketika di Jazirah Arab keluarga Rasulullah menghindar, maka hanya orang-orang tertentu saja yang mendukung dakwah beliau. Saya berharap santri-santri ini menjadi orang-orang yang paling pertama untuk membersamai perjuangan Al-Mahdi. Amin. Dan itu yang kami persiapkan. Amin ya Allah. Dan terlepas dari keadaan politik sekarang di Indonesia, kita mempersiapkan saja yang terbaik. Betul. Tidak harus ikut-ikutan dalam kepentingan politik sesaat yang ada di Indonesia. Kita persiapkan kita saja. Mimpinya besar. Mimpinya gitu besar. Ya. Bisa bahkan melampaui generasi. Melampaui generasi dan melampaui kapasitas Indonesia. Betul. Ya. Betul. Karena Islam ini seluruh dunia, bukan Indonesia. Betul. Jadi pemikiran itu yang harus kita bangun. Dan saya berharap semua pesantren memiliki mindset yang sama. Masya Allah. Kang Sandi, ini ada di perjumpaan terakhir kita, di ngobrolnya kita terakhir. Tapi saya minta Kang Sandi bagi teman-teman nih yang ingin juga ini, karena kalau saya millennials, jadi 35 tahun ke bawah sama, berarti segmen yang sama. Betul. Ada yang misalnya ingin berdonasi 10.000, itu gimana caranya Kang Sandi? Boleh disampaikan mungkin sekarang? Bisa langsung transfer ke salah satu rekening kita, bisa dilihat di website www.pesantren.com, pesantrenyatim.com. Nanti kita liatin sini ya. Atau follow Instagramnya Pesantren Yatim. Follow Instagramnya Pesantren Yatim atau pesantrenyatim.com. Betul. Kalau nama lembaganya memang Yayasan Cinta Dakwah. Kalau lembaganya yayasannya, tapi jadi sebenarnya Pesantren Yatim itu salah satu program dari yayasan. Oke. Gitu. Jadi kita ada program ke Palestina juga, macam-macam zakat dan sebagainya. Cuman dari setiap program itu yang memang paling besar untuk saat ini adalah Pesantren Yatim. Siap. Gitu kan. Jadi intinya yuk bareng-bareng lah. Dunia ini sesaat, sekaya apapun kita, pada akhirnya kekayaan itu akan kita tinggalkan. Ya. Kalau kita cinta sama kekayaan ya bawa dia ke akhirat. Bawa ke akhirat gitu. Dengan menyedekahkannya, mewakafkannya. Nabung akhirat itu ya dengan sedekah gitu kan. Ibaratnya kalau kita ingin beli mobil, kadang kita nabung dulu. Kalau kita ingin sesuatu, kita nabung dulu. Nah masalahnya apakah akhirat itu menjadi salah satu keinginan kita? Kalau menjadi salah satu keinginan kita, menjadi salah satu yang penting bagi kita, pasti kita menyisihkan setiap bulannya. Kecuali akhirat gak penting, maka gak ada space tuh prioritasnya ya. Gitu. Luar biasa. Masya Allah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Sama-sama. Kang Sandi, Ustadz Sandi, Kiai Sandi. Ya mudah-mudahan pesantren Yatim makin berkah, Amin. masjidnya cepat selesai. Amin. Ya, terus kita dukung juga. Tadi katanya sudah mulai ada cabang-cabang juga di Purwakarta dan yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan lancar, cita-cita yang mulianya juga Allah wujudkan gitu ya. Dan buat teman-teman semua sekali lagi tadi silakan yang mau ke pesantrenyatim.com atau juga follow Instagramnya Pesantren Yatim. Dan mudah-mudahan ini jadi jalan kita juga untuk menjadi salah satu gitu ya jalan untuk kebaikan umat ini. Betul. Gitu ya, menjadi ya mozaik walaupun kecil-kecil itu mudah-mudahan ini yang mengantarkan kita sampai surganya Allah Amin, Subhanahu wa amin, ya taala. Allah, ya Rabbal alamin. Makin sehat, makin Amin, sukses. amin. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak semuanya. Saya Setia Furkonholid di Setia Talks bersama Ustadz Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.